Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Di pegunungan Andes yang misterius, ada seorang gadis yang tertidur pula selama 500 tahun. Kondisinya terawat baik, bahkan dapat melihat ekspresi halus di wajahnya. Gadis itu melewati detik-detik terakhir hidupnya dalam posisi berjongkok. Gadis itu terlihat damai dalam kematiannya. Tetapi seiring penelusuran mendalam terhadap gadis itu, para ilmuwan mendapati mungkin ada sepenggal sejarah yang kejam dan berdarah di balik kematiannya yang tenang, dan keberadaan gadis itu sendiri mungkin juga sangat berbahaya. Apa gerangan sebenarnya yang terjadi pada gadis itu? Berikut mari kita telusuri bersama gadis yang membeku di pegunungan Andes. Gadis yang tertidur pulas. Pada tahun 1999, sekelompok penjelajah ke pedalaman Andes dan menemukan seorang gadis yang tertidur pulas di sebuah gua. Awalnya para penjelajah menduga gadis itu adalah penduduk setempat yang tersesat di pegunungan Andes dan mengalami nasib yang tragis. Namun dari serangkaian penyelidikan selanjutnya menunjukkan, ternyata waktu kematian gadis itu adalah 500 tahun yang lalu. Lokasi ditemukannya gadis itu berada di ketinggian sekitar 6.000 meter di atas permukaan laut pegunungan Andes. Bahkan pengembala setempat saja jarang pergi ke daerah berbahaya seperti itu karena suhu di sana mencapai minus 40 derajat. Tapi pada 500 tahun silam, mengapa gadis ini pergi ke daerah berbahaya itu sendirian? Mungkinkah hanya karena suka bermain dan tersesat di sana? Dari hasil analisa DNA, gadis itu berasal dari suku Inka. Pakaian di tubuhnya juga menunjukkan identitasnya. Selain itu juga tidak ditemukan perhiasan pada gadis itu. Ini menunjukkan dia hanyalah seorang gadis belia biasa, bukan keluarga bangsawan Inka. Dari hasil otopsi putri tidur itu, para ilmuwan menemukan komposisi hipnotik atau obat tidur di dalam tubuhnya. Ini menunjukkan gadis itu dibius dulu sebelum dibawa ke puncak pegunungan di ketinggian 6.000 meter di atas permukaan laut. Siapa sebenarnya yang memperlakukan seorang wanita muda seperti ini? Pada saat itu, dokter menemukan sejenis bakteri pada gadis itu yang membuat suasana menjadi tegang. Dokter menemukan bakteri TBC di paru-paru gadis itu. Gadis dari 500 tahun silam ini terinfeksi TBC. Ditilik dari kondisi medis pada saat itu, gadis ini mungkin dipastikan akan tewas. Jadi, para ahli yang hadir menyimpulkan beberapa dugaan. Salah satu pandangan mengatakan, gadis itu kemungkinan besar dibuang oleh keluarganya. Kondisi sanitasi zaman dulu dan terbelakang hampir mustahil dapat menyembuhkan tuberkulosis. Bagi yang terinfeksi hanya bisa menunggu ajal menjemput. Mungkin untuk meringankan penderitaan gadis itu, keluarganya membiusnya dengan obat tidur, kemudian membawanya ke pegunungan dan membiarkannya menghabiskan hari-hari terakhir hidupnya dengan tertidur abadi di sana. Atau barangkali keluarganya merasa gadis itu hanya beban bagi keluarga dan mencampakkannya. Selain itu, ada juga yang mengatakan suku Inka 500 tahun yang lalu percaya bahwa suhu lingkungan yang dingin dapat mencegah penyakit menular ini. Jadi gadis yang terinfeksi dibuang ke pegunungan Andes yang dingin menusuk tulang, dengan maksud supaya penderita menjauh dari keramaian dan tidak menginfeksi lebih banyak orang. Namun lebih banyak ahli dan ilmuwan yang percaya bahwa gadis itu mungkin adalah kurban persembahan pada saat itu. Mungkin dia bukan satu-satunya yang terjangkit TBC ketika itu. Para sejarawan menelusuri buku-buku Inka kuno dan menemukan bahwa pernah terjadi wabah semasa kekaisaran Inka 500 tahun yang lalu. Mereka menyimpulkan bahwa wabah itu kemungkinan besar adalah epidemi tuberkulosis. Untungnya, para arkeolog dan dokter yang terlibat dalam pembedahan tersebut mengenakan pakaian pelindung yang sangat ketat, sehingga tidak perlu khawatir tertular tuberkulosis. Beruntung bagi penjelajah pertama yang menemukan gadis itu tidak menyentuh gadis tersebut sehingga lolos dari bencana. Gadis bernasib malang itu ditemukan di pegunungan Andes, tempat paling suci di Amerika Selatan. Burung nasar di tempat ini disebut kondor Andes, jadi dapat dilihat
betapa keramatnya Kondor Andes di mata penduduk setempat. Bagi Kekaisaran Inka, pegunungan Andes adalah gunung suci mereka, tempat tinggal para dewa. Mereka percaya bahwa tuberkulosis 500 tahun yang lalu itu adalah hukuman dari Tuhan atau dewa dalam keyakinan mereka. Jadi, mereka memilih seorang gadis sebagai kurban, berharap mendapat ampunan dewa. Dari makanan di dalam perut gadis itu juga ditemukan komposisi obat tidur, menunjukkan dia dibujuk dan ditipu untuk memakan makanan yang mengandung obat tidur. Setelah itu dibawa ke ketinggian 6.000 meter dalam keadaan pingsan dan dipersembahkan kepada dewa. Para ahli menduga, gadis itu mungkin kehilangan suhu tubuhnya hingga akhirnya meninggal dalam kondisi tertidur pulas. Karena lingkungan di sini ekstrim dingin, sehingga tubuh gadis itu terawat utuh, bahkan warna pakaiannya juga tidak pudar. Tradisi pengorbanan manusia hidup seperti ini bisa ditemui dalam sejumlah besar budaya manusia. Lagi pula, di zaman dengan pemikiran terbelakang, orang-orang di era itu tidak berdaya menghadapi penyakit menular yang parah seperti TBC. Jadi mungkin bisa dimaklumi jika kemudian mereka berpikir dengan cara pengorbanan agar dilindungi dewa mereka. Lubang pengorbanan banyak ditemukan di makam dari seluruh penjuru dunia yang berisi tulang belulang manusia dan kerangka hewan. Dari perlintasan masa yang panjang, seakan menceritakan sepenggal sejarah naif dan berbau darah. Tetapi menurut catatan sejarah setempat, kematian gadis muda ini tidak juga menyelamatkan suku Inka dari kabut tuberkulosis. Wabah ini merenggut nyawa ribuan suku Inka. Segenap kekaisaran Inka pun akhirnya berakhir menuju kematian dan gadis itu tertidur abadi sambil membawa bakteri tuberkulosis di pegunungan Andes yang dingin selama 500 tahun sampai seorang penjelajah menemukan keberadaannya. Menurut para dokter, bagi penjelajah itu adalah keberuntungan dalam bencana. Pasalnya, jika penjelajah secara gegabah atau tanpa sengaja menyentuh gadis itu, atau jika suatu hari seorang penggembala tidak sengaja menemukan mayat gadis itu dan memindahkannya, maka kemungkinan besar bakteri tuberkulosis pada gadis itu akan bangkit dan menyebar lagi. Saat itu, orang-orang akan terinfeksi TBC dari 500 tahun yang lalu. Singkatnya, adalah sesuatu yang sangat berbahaya jika melihat atau menemukan mayat yang tampak terawat utuh di alam liar, karena tidak ada yang tahu apa yang pernah dialami mayat ini semasa hidupnya mereka. Apakah mereka membawa penyakit yang tidak diketahui, tetapi bahaya tersembunyi seperti itu kini menjadi kenyataan. Para arkeolog telah menemukan bangkai badak berbulu wol di tanah beku Siberia. Ini adalah sejenis badak purba yang telah lama punah, adalah binatang yang pernah eksis di era yang sama dengan mamut dan kucing bergigi pedang. Badak berbulu wol yang ditemukan ini mati lebih dari 50.000 tahun yang lalu. Bangkainya terawat utuh, bahkan bulunya bisa terlihat dengan jelas. Karena pemanasan global dalam beberapa tahun terakhir dan meningkatnya laju pencairan glester yang bertambah cepat, lapisan-lapisan tanah beku juga mulai mencair. Bangkai hewan yang terkubur di dalamnya pun mencuat ke permukaan. Bangkai badak berbulu wol ini terlihat sangat segar, tidak terlihat seperti telah mati selama 50.000 tahun. Para ilmuwan tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika seekor binatang mencium baunya karena penasaran atau menggigitnya beberapa suap. Makhluk purba ini memiliki sedikit banyak virus dan bakteri di tubuhnya. Mereka akan memilih untuk tidur sementara waktu di lingkungan bersuhu rendah dan akan bangun ketika mereka bertemu lagi dengan makhluk hidup lain. Bakteri dan virus purba ini sangat menakutkan, karena beberapa kuman di antaranya tidak pernah ditemukan dalam evolusi manusia. Para ilmuwan tidak tahu hal-hal mengerikan seperti apa yang akan terjadi ketika kuman-kuman ini menginfeksi manusia. Yang lebih mengerikan lagi adalah mutasi seperti apa yang akan dialami oleh kuman-kuman ini ketika mereka bangkit setelah puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan tahun kemudian. Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir, produk gading mamut ternyata telah muncul di pasaran. Dari hasil penelusuran, gading-gading mamut ini ternyata adalah ulah beberapa oknum yang menggalinya di tanah beku yang mencair. Tidak ada yang tahu kuman apa yang dilepaskan selama proses ini. Orang-orang hanya tahu bahwa semakin banyak ditemukan makhluk purba yang tertutup es,
Tidak hanya di wilayah Arktik, tetapi juga lebih banyak makhluk purba di bawah lapisan es Antartika. Di masa lalu, Antartika bukanlah titik paling selatan di bumi dan bahkan pernah berupa daratan berhutan lebat ketika itu. Sekitar periode Jurassik, super benua Gondwana mulai pecah. Antartika secara bertahap melayang ke arah selatan bumi. Selain itu, lapisan es Antartika juga tidak selalu ada ketika itu. Bumi mengalami pemanasan global sekitar 55 juta tahun yang lalu. Saat itu, kutub utara dan selatan merupakan sehamparan benua yang dipenuhi dengan kehidupan, dan tidak ada yang tahu berapa banyak hewan yang hidup di Antartika saat itu. Bangkai hewan-hewan ini mungkin berasal dari tanah beku Antartika. Jika pemanasan global lepas kendali, maka makhluk-makhluk purba ini akan kembali bangkit dan melihat mentari lagi. Tiba saat itu, peradaban manusia mungkin akan mengalami pembaruan. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.